Kami di Suara Jakarta, Jak TV. Baik, kita lanjutkan mengenai SOS Kota Jakarta sebagai kota nomor 3 di posisi nomor 3 dunia dalam hal kota terpolusi. Baik, Pak, saya ke Mas Nirwono terlebih dahulu ya. Mas Nirwono, ini kan tentunya masalah pencemaran udara bukan hal baru ya di Kota Jakarta ya. Tentunya sudah ada sebetulnya strategi yang jauh ke belakang sudah dibuat begitu oleh Pemprov DKI Jakarta. Nampaknya memang belum begitu jalan. Nah, kira-kira di mana nih? Di mana kesalahannya atau mungkin di mana letaknya sehingga ini masih belum juga terrealisasi? Ya, persoalan utamanya adalah setiap kali ada isu soal polusi udara, ini selalu hanya terkait ke Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Jadi ini dianggap karena ini dianggap sebagai bagian dari polusi pencemaran, maka Dinas Lingkungan Hiduplah yang bertanggung jawab. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat tadi yang dijelaskan oleh Pak Mustaqim, oleh Pak Agung, itu justru ada dinas-dinas lain yang sangat teknis untuk membantu mempercepat pengurangan pencemaran udara. Tadi misalnya kalau kita singgung transportasi, ini justru domainnya ada di Dinas Perhubungan. Berarti artinya Dinas Perhubungan mempunyai target pengurangan pencemaran udara dengan cara misal tadi mengintegrasikan seluruh transportasi massal. Ini juga bukan persoalan yang mudah ternyata antara MRT, LRT dan bis Transjakarta belum dengan angkutan kota itu belum terintegrasi dengan baik. Itu kan tugasnya dari Dinas Perhubungan gitu. Terus kemudian rencana revitalisasi 1000 bis sedang ya. Bagaimana sejak eranya Pak Jokowi, Pak Ahok kemarin sudah ada yang sekarang belum terrealisasi. Jadi ada tugas dari Dinas Perhubungan yang ujungnya itu sebenarnya mengurangi pencemaran udara. Kemudian tugas dari Dinas Bina Marga umpamanya. Sekarang ini kan sedang mengencarkan pembangunan jalur pejalan kaki atau trotoar ya. Kalau tahun ini adalah di Cikini dan di Kemang. Berarti kan sudah ada jalan untuk mengurangi pencemaran udara dengan cara mendorong orang berjalan kaki gitu. Nah, PR-nya kan bagaimana ke depan jalur berjalan kaki atau trotoar ini diperbanyak. Bahkan nggak perlu diperkuat dengan adanya jalur sepeda umpamanya. Nah, ini tugas dari Dinas Bina Marga gitu. Kemudian Dinas Pertamanan dan Kehutanan tadi dikatakan bahwa kita masih kurang ruang terbuka hijau, masih kurang taman, hutan sama pohon. Artinya dia ditargetkan untuk mempercepat penambahan pohon, mempercepat penambahan ruang terbuka yang ujung-ujungnya adalah mengurangi pencemaran udara. Tadi Mas Agung menyinggung soal Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan ini kan isu terbarunya tentang zonasi sekolah. Ya. Tujuan dari zonasi sekolah ini kan sebenarnya agar warga yang berada di sekitar sekolah tadi cukup berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Yang ujung-ujungnya juga sebenarnya pencemaran udaranya juga akan berkurang kalau semua dilakukan itu. Yang jadi masalah kan karena standar sekolah kita belum merata. Itu aja. Tetapi artinya tujuan dari zonasi kalau dilihat dari kacamata kota, apalagi kacamata dalam hal mengurangi pencemaran udara, justru salah satu solusi untuk mengurangi di tingkat lingkungan itu adalah zonasi sekolah. Jadi kita bayangkan seperti dulu ya, orang tua mengantar anak ke sekolah cukup jalan kaki atau bersepeda. Kalau di daerah kan masih naik beca. Kan itu tujuannya pencemaran udaranya berkurang, emisi karbonnya berkurang. Jadi ini yang harusnya dipahami oleh masing-masing dinas bahwa program yang dia lakukan adalah tujuannya mengurangi pencemaran udara. Nah, ini yang belum muncul. Sebetulnya bukan dipahami, harus ada atasan yang mungkin yang membuat ini sinergi. Betul. Iya, mungkin saya ke Pak Mustaqim dulu nih. Pak Mustaqim punya komentar apa mengenai hal ini? Belum ada sinergi dari tadi Dinas Perhubungan, Dinas Pertamanan, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan mungkin juga terkait dalam hal ini. Tadi kan fokusnya ke transportasi. Nah, kita coba beralih ke industri. Nah, ternyata di Jakarta ini industri cukup banyak juga, yang terutama menggunakan pembakaran. Nah, zonasi-zonasinya, makanya tadi sebelum diskusi saya tanya, sebenarnya kita punya alat berapa sih gitu? Alat pengujinya gitu. Nah, kemudian waktu 2016 kita punya 5 gitu kan, terus ditambah lagi ada BMKG, kemudian ada kedutaan tentunya gitu. Nah, makanya itu juga menjadi acuan. Jadi tidak semua juga tiba-tiba komen gagap karena ada polusi udara kemudian semua komen gitu kan. Pas ditanya datanya mana, ya data dari mana-mana gitu. Nah,
Nah, kalau memang kita konsen dari 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, nah ini artinya tanggung jawab kita bersama. Ya. Jadi udah nggak bisa lagi cuma pemerintah tanggung jawabnya atau swasta tanggung jawabnya gitu. Tapi kita sudah tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat, pemerintah, NGO, kemudian semua pemerhati. Ya ini harus sejalan gitu. Tapi kalau cuma saling menyalahkan, maka kita menjadi bagian dari masalah itu. Nah seharusnya kan masing-masing kita harus menjadi solusi dengan bidangnya masing-masing gitu. Nah kalau sementara ini kan penyumbang terbesar memang dari transportasi. Ya kita lihat bagaimana produsen terutama industrinya ya kan yang penyumbang. Ya kalau mobilnya, kemudian motornya gitu kan. Nah ini apa tanggung jawab mereka gitu. Nah kalau dibebankan kepada pemerintah sifatnya cuma mengatur kan, membuat regulasi, kemudian. Tapi aturan tersebut sudah cukup menurut Pak Mustaqim untuk ya perlu ditingkatkan. Kontrol masyarakat juga perlu kan. Dan reward and punishment juga sangat diperlukan. Terutama kalau memang mereka melanggar ya izinnya ditunda gitu. Oke, kita tanya langsung ke Mas Agung nih. Apakah sudah ada mungkin koordinasi khusus untuk mengenangani hal ini dari antar dinas yang ada di Jakarta? Ya, Mbak Sela. Menanggapi Mas Nirwono dan Mas Alan, tadi saya coba menyampaikan bahwa Pak Gubernur kami, Pemprov, sudah mencoba mengkaji ini. Jadi kita harus bekerja secara sinergi. Nggak mungkin Dinas ELA sendiri gitu. Tugas Dinas ELA kan kayak memantau hasil kualitas udaranya seperti apa. Tapi kan sumber pencemar ini banyak sekali seperti itu. Makanya Pak Gubernur memasukkan pengendalian pencemaran udara ini menjadi sebuah kegiatan strategis daerah baru yang diusulkan. Karena melihat banyak sekali sektor-sektor yang mempengaruhi polusi udara ini. Tadi disampaikan Mas Nirwono Yoga gitu kan. Emang betul sekali gitu. Nggak cuma Dinas Perhubungan dia tadi bisa. Jadi diharapkan masing-masing SKPD ini bisa membuat inovasi. Jadi Pak Gubernur berharap bisa membuat sebuah inovasi baru untuk mengurangi polusi udara di bidangnya masing-masing seperti itu. Bermacam-macam. Contoh target yang mungkin dari dinas yang Mas Agung tahu mungkin apa targetnya yang paling dekat bisa dirasakan misalnya? Kalau yang dalam waktu dekat ini bagi kami dari Dinas Lingkungan Hidup ini kami tuh sedang membuat sebuah sistem aplikasi untuk informasi kualitas udara. Itu yang kami rasa masih agak kurang di kami. Itu kami bangun. Kami sedang bangun untuk membuat sistem informasi. Jadi masyarakat bisa dengan mudah mengetahui kualitas udara dengan handphonenya saja. Itu kan satu inovasi. Jadi masyarakat tinggal membuka, ini kondisi kualitas Jakarta seperti apa sih? Dia tinggal buka, dia bisa lihat gitu. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan uji emisi, termasuk target kita sebenarnya dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama ini seperti itu. Itu salah satu lah inovasi yang bisa kita lakukan. Gitu. Oke, tadi menarik dengan mengetahui kualitas udara. Lalu apa nih kira-kira masyarakat bisa dilakukan? Ya, itu PR-nya di situ. Apa gitu? Tadi kan Pak Mustaqim mengatakan bahwa kita juga harus partisipasi nih, misalnya mengurangi kendaraan pribadi. Terus apa lagi nih? Karena memang sudah terjadi nih kita menghirup udara yang betul. Jadi polusi udara yang tinggi. perlu kita tekankan memang ada beberapa stakeholder yang harus berperan lah ya. Selain dari pemerintah, swasta juga ada tanggung jawabnya, masyarakat juga ada tugasnya. Tapi menurut saya ini harusnya menjadi komitmen seluruh pihak bahwa Jakarta sudah darurat udara polutan gitu kan. Nah, kemudian yang harus diturunkan lagi dalam waktu singkat ini mamanya gini, tahun 2018 ini kan udara sehat di Jakarta hanya 34 ya, 34 hari selama 365 hari gitu. Artinya berani nggak kita mentargetkan di tahun 2019 ini naik dari 34 menjadi 50 umpamanya, apa bahkan 75 gitu kan. Nah, lalu kemudian turun kan di breakdown langkah-langkah apa yang dilakukan. Misal kalau tadi umpamanya kita singgung bahwa Dinas Pertamanan dan Kehutanan punya target sampai dengan 2030 masih ada kurang 6 juta pohon. Berarti kan kalau dibagi 10 berarti per tahun harus 600 ribu pohon. Ini kan bukan PR gampang juga 600 ribu pohon. Nah, tapi di situ tergambarkan ada nggak rencana dalam 1 tahun ini penanaman pohon berapa bisanya. Jadi 600 ribu ini kita sanggupnya berapa? 100, 200, kemudian lokasinya di mana, bibit pohonnya bagaimana. Nah, ini kan bagian dari tugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Nah, terus kemudian tadi mamanya dari Dinas Perhubungan mamanya. Dinas Perhubungan kalau memang salah satu PR yang belum dikerjakan kan ada 1000 revitalisasi bis sedang gitu kan.
taruhlah kalau kita bicara dalam waktu 5 tahun ke depan, sanggup nggak dalam 1 tahun ini 200 bis sedang ini kita revitalisasi, kita remajakan gitu kan. Baik itu yang Metro Mini, Kopaja, Koantas, ini kan harus diperbaiki gitu kan. Jadi masing-masing dinas tadi punya target yang ujung-ujungnya tadi adalah mengurangi pencemaran udara. Terus kemudian masyarakat memangnya, kita teman-teman kan ada teman-teman dari komunitas ada koalisi pejalan kaki, ada kualitas ada komunitas Bike to Work. Nah, ini kan mereka-mereka yang selama ini sudah berkegiatan aktif bisa lebih didorong. Contoh memangnya kalau kita bicara komunitas Bike to Work memangnya, bisa nggak dikembangkan maunya lebih banyak lagi jalur sepeda, parkir sepeda di dekat-dekat stasiun MRT, dekat-dekat dengan nanti ada LRT. Nah, ini kan park itu juga harus ditingkatkan ada pakai ride-nya sendiri untuk sepeda gitu kan. Terus kemudian juga tadi kalau koalisi pejalan kaki, berapa banyak memangnya trotoar yang akan dibangun di tahun 2019 dan 2020 memangnya. Ini kan juga salah satu orang untuk mendorong beralih ke transportasi massal. Jadi di samping masyarakat juga mendorong, pemerintah juga memfasilitasi, dan kemudian tadi kata Mas Rakib tadi, ini pihak industri tanggung jawabnya di mana? Gitu kan? Tanggung jawabnya kan tidak hanya sekedar tanggung jawab sosial memangnya. Bentuk konkretnya umpamanya kalau kemarin ada rencana penggunaan bis listrik 10 umpamanya. Kan PR berikutnya adalah kalau mau ditambah bisnya, ini listriknya cukup apa tidak? Terus kemudian stasiun pengisian bahan bakar untuk listriknya sendiri sudah terbangun atau tidak infrastrukturnya. Jadi ada poin-poin yang tidak sekedar menambah, tapi juga ada konsekuensi yang harus dilakukan tadi. Oke. Baik, ya Pak Mustaqim, ini kan sebetulnya polusi udara ini kita hirup tanpa kita sadari ada dampaknya, tidak kita rasakan langsung begitu ya. Nah, ini untuk membangkitkan partisipasi masyarakat supaya juga mau berpartisipasi, apakah kita memang perlu ada suatu kampanye yang cukup besar-besaran begitu? Karena memang tampaknya ini juga harus diinisiasi oleh pihak yang LSM maupun pihak pemerintah. Ya, kampanye itu perlu ya, apalagi kampanye hidup sehat. Gitu. Nah, contoh Depok itu kayak kemarin dapat Adipura ya. Padahal kalau kita lihat polusi udaranya itu paling parah di Depok gitu. Karena kan ada 2 gunung, ya kan. Kemudian ketika siang hari itu anginnya ke laut, kemudian pas siang harinya mau menuju malam hari angin laut kan. Jadi angin darat itu dari Depok ke arah laut. Nah, pas mau malam hari itu kan berarti udara kita yang dari Jakarta Utara kemudian dibuang ke Depok. Nah, di udara Depok itu sebenarnya lebih tercemar daripada kita, sehingga ada korban yang sesak napas, kemudian penyakit asma dan lain sebagainya, itu adalah kebanyakan warga Depok gitu. Nah, padahal kalau kita lihat kasat mata sepertinya Jakarta Utara lebih parah, karena kan ada banyak kapal-kapal yang emisi udaranya itu cerobong asap dari kapal tuh hitam gitu kan. Nah, ini ya kesadarannya harus bersama gitu. Nggak bisa tuh cuma ini pemerintahnya harus ini, ini harus industri saja, nggak. Tapi kesadaran masyarakatnya. Nah, ditambah lagi pengamatan kami transportasi online sangat mempengaruhi ya. Itu bisa naik sekitar 20-30% juga, karena dengan orang tidur di kamar kemudian online mau pesan makan apa saja, pesan minum tiba-tiba menggunakan online gitu. Dan ini sangat mempengaruhi. Nah, di samping sudah adanya transportasi publik, kita lihat ojek-ojek online, transportasi online itu numpuk gitu. Nah, kemudian ada penambahan pom bensin. Seharusnya kalau memang sudah tidak bisa tidak diakomodir lagi polutan udara di DKI Jakarta, stop dong, jangan lagi keluarkan izin pom bensin. Ini terutama di utara, barat, timur tuh ada penambahan pom bensin. Nah, padahal ketika 2010, 2012, 2013 kita mendorong agar pom bensin yang ada di dalam kota itu ditutup saja gitu. Nah, sehingga kalau mau tambah BBM ya di luar, tidak kemudian menambah beban di ibu kota. Mungkin itu. Baik, kita masih akan bahas mengenai hal ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali bersama Anda.